I got so. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep harta dalam Islam. Saya Laura Ria Anggelita, NIM 2305138038, kelas Perbankan Syariah 8. Harta dalam perspektif ekonomi Islam. Secara etimologi, kata harta diartikan dengan al-mal, yang merupakan akar kata atau masdar. Harta adalah setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat, seperti emas, perak, hewan, dan tumbuhan, dan menepati. Harta menurut ahli fikih. 1. Menurut ulama Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan. Harta dibagi dua unsur. 1. Harta yang dikuasai dan dipelihara. 2. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. 2. Menurut jumhur fuqaha, harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan jika rusak maka orang yang merusaknya mesti mengganti. Harta bukan sekedar materi tetapi termasuk manfaat dari suatu benda karena yang terpenting adalah manfaat bukan zatnya. Barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Berwujud. 2. Memiliki nilai dan manfaat yang dapat dirasakan saat digunakan. 3. Bila digunakan, nilai dan manfaat serta bendanya sendiri dapat berkurang atau bahkan habis. Bentuk dan jenis harta dalam Islam. Barang dibagi sebagai berikut. 1. Barang bebas adalah barang yang tersedia dengan berlimpah dan setiap orang dapat memperoleh dengan bebas dengan cara yang mudah, contohnya udara dan air. 2. Barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang penyediaannya relatif jarang atau langka. Untuk memperolehnya, orang-orang berjuang untuk mendapatkannya. Harta mutakawim dan ghair al-mutakawim. A. Harta mutakawim adalah setiap yang digenggam secara nyata dan diboleh oleh syara untuk mendapatkannya, seperti akar atau bangunan atau benda tidak bergerak, contohnya ikan dalam air, burung di udara, barang tambang di bumi. B. Harta ghair al-mutakawim adalah setiap sesuatu yang belum digenggam secara nyata atau sesuatu yang tidak dibolehkan secara syara untuk memanfaatkannya kecuali dalam kondisi terpaksa. Contoh, qomar tidak dibolehkan bagi orang muslim. Faedah pembagian harta. 1. Sah dan tidak sahnya akad sah. Dijadikan akad dalam berbagai aktivitas muamalah seperti hibah, pinjam meminjam. Tidak sahnya dalam akad apabila penjual qomar. 2. Tanggung jawab ketika rusak, bertanggung jawab untuk mengganti. Mal mankul dan mal ghair al mankul. 1. Harta mankul ialah segala macam sesuatu yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Contohnya, mencakup uang, barang dagangan, macam hewan, dan kendaraan. 2. Harta ghair al-mankul ialah segala sesuatu yang tetap atau yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Mal mitsli dan mal kimi. 1. Harta mitsli yaitu harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan yang pada bagian atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Harta mitsli terbagi 4, yaitu harta yang ditakar atau gandum, harta yang ditimbang, kapas dan besi,
harta yang dihitung, telur, dan harta yang dijual dengan meter atau kain. 2. Harta kimi adalah harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuan pada nilai seperti binatang dan pohon. Mal aini dan mal naf'i atau manfaat. 1. Harta al-aini ialah benda yang memiliki nilai dan bentuk atau berwujud, misalnya rumah, ternak, dan lainnya. 1. Harta mamluk ialah harta yang sudah dimiliki baik oleh perorangan maupun badan hukum seperti pemerintah dan yayasan. 2. Harta mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air. 3. Harta majur ialah sesuatu yang tidak dibolehkan memiliki sendiri dan memberikan pada orang lain menurut syariat. Ada kalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum. Harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. 1. Harta yang dapat dibagi ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan bila harta itu dibagi-bagi. 2. Harta yang tidak dapat dibagi ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi. Harta pokok dan harta hasil. 1. Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya menghasilkan harta yang lain. 2. Harta hasil ialah harta yang terjadi darinya harta yang lain. Malkas dan mal'am. 1. Harta kas ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. 2. Harta mal'am ialah harta milik umum atau bersama yang boleh diambil manfaatnya secara bersama-sama. Fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syarah antara lain. 1. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas. 2. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. 3. Untuk melaraskan atau menyeimbangkan antar kehidupan. 4. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu. 5. Untuk memutar peran-peran kehidupan. 6. Untuk menumbuhkan silaturahmi. Kepemilikan harta dalam Islam. Para ulama membagi 5 macam kepemilikan, yaitu 1. Kepemilikan individu atau milkiyah fardiyah atau private property. 2. Kepemilikan umum, milkiyah ammah atau collective property. 3. Kepemilikan negara, milkiyah daulah atau state property. 4. Kepemilikan mutlak. 5. Kepemilikan relatif. Ada beberapa ketentuan hak milik pribadi untuk sumber daya ekonomi dalam Islam. 1. Harta kekayaan harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. 2. Pembayaran zakat serta pendistribusian atau produktif atau konsumtif. 3. Penggunaan yang berfaedah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan material spiritual. Dampak harta halal dan haram. Berikut dampak dari harta yang haram. 1. Mereka telah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Harta yang masuk dalam tubuh manusia berhubungan dengan amal jasadi. 3. Orang yang suka memakan harta yang haram menyerupai Yahudi. 4. Makanan dari harta haram penyebab terhalangnya doa.